Setelah Jepang menyerah tanpa syarat dalam Perang Dunia II pada tahun 1945, Uni Soviet bergerak ke Korea untuk menghancurkan pertahanan Jepang yang ada di Korea. Hal tersebut pun membuat Amerika Serikat menjadi panik, sebab mereka belum memiliki pangkalan di Korea. Lalu Amerika Serikat menganjurkan untuk membuat garis pemisah antara Korea bagian Uni Soviet dan Korea bagian Amerika Serikat. Garis tersebut dikenal dengan sebutan Garis Pemisah 38 atau Demilitarized Zone. Seiring berjalannya waktu, perbedaan ideologi antara negara Amerika Serikat dan Uni Soviet mempengaruhi pola pikir masyarakat Korea, sehingga masyarakat yang berada di selatan semakin terpengaruh oleh paham kapitalis Amerika Serikat, dan yang berada di utara semakin terpengaruh oleh paham komunis Uni Soviet. Pada Desember 1945, sesuai perjanjian Potsdam, diadakan konferensi di Moskwa yang menghasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk pemerintahan Korea yang demokratis. Namun, kesepakatan itu menemui kegagalan sampai kedua pihak justru mendirikan pemerintahan baru di masing-masing belahan Korea pada 1948. Amerika Serikat membentuk Republik Korea atau yang saat ini dikenal dengan Korea Selatan dengan ibu kota di Seoul yang dipimpin Syngman-rhee. Sedangkan Uni Soviet mendirikan Republik Demokrasi Rakyat Korea atau yang saat ini dikenal dengan Korea Utara dengan ibu kota di Pyongyang yang dipimpin Kim Il-sung. Tidak adanya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet mengenai pembentukan Korea Merdeka inilah yang akhirnya memicu Perang Korea. Setelah pemimpin di kedua negara terpilih, Amerika Serikat dan Uni Soviet sepakat menarik pasukannya. Namun, hal tersebut justru membuat Korea Utara dan Korea Selatan sering terlibat dalam perang. Puncaknya yaitu pada 25 Juni 1950 ketika Korea Utara menyerang Korea Selatan. Mengapa demikian? Karena Korea Utara ingin menyatukan semenanjung Korea kembali dan menyebarkan paham komunis. Hal tersebut membuat PBB yang mayoritas tentara Amerika Serikat datang untuk membantu tentara Korea Selatan untuk memukul mundur tentara Korea Utara. Namun, tentara Korea Utara dibantu dengan tentara Cina berhasil kembali memukul mundur tentara Korea Selatan dan tentara PBB. Perang ini pun dikenal dengan Perang Korea, yang menelan korban jiwa sampai lebih dari 2 juta jiwa. Situasi peperangan yang sulit dipadamkan membuat kedua pihak melakukan perundingan, yaitu perundingan Kaesong yang berlangsung pada 10 Juli hingga 22 Agustus 1951. Namun perundingan ini mengalami kegagalan karena kedua belah pihak tidak saling menghormati dan saling menuduh. Selanjutnya, diadakan perundingan Panmunjom pada 25 Oktober hingga 27 Juni 1953 yang menandai berakhirnya Perang Korea dengan adanya gencatan senjata dan garis demarkasi militer. Namun, karena tidak adanya perjanjian damai yang disepakati dan ditandatangani secara resmi, maka kedua negara tersebut masih dianggap berperang hingga sekarang. War was never declared officially over. In the following decades, both Koreas developed in their own ways.